Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Kalau Bapak bertanya kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, coba ya. Bagaimana kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sudah berdoa tadi? Pimpin doa dulu. Ketua kelas pimpin doa. Siap, Rob. Hormat, Rob. Tiga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah hatiku dan mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Perkenankanlah ya Allah. Oke. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Syukur alhamdulillah. Ada sholat subuh tadi pagi? Ada sarapan tadi pagi? Ada yang tidak? Kenapa tidak sarapan, Daus? Tidak sempat. Besok sarapan ya pagi. Karena apa? Karena sarapan itu perlu untuk tubuh kita. Kalau kita tidak sarapan, pagi hari itu kita akan loyo. Kita akan tidak bersemangat. Di pagi hari sampai sore itu kita harus selalu bersemangat. Oke. Pada pembelajaran kali ini, hal-hal yang Bapak harapkan dari anak-anak Bapak adalah anak-anak Bapak nanti akan paham tentang materi-materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu ada pertama materi tentang pantun, yang kedua ada materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke. Yang pertama, silakan anak-anak Bapak buka buku tema 4 halaman 1. Nah, itu siapa tuh yang berdiri di situ? Beni. Apa namanya? Beni. Apa yang dibilang Beni? Apa ini? Pantun. Begitu cara baca pantun. Kemarin kan sudah Bapak ajarkan. Ingat apa yang Bapak ajarkan kemarin? Apa itu pantun? Pantun adalah salah satu karya sastra Indonesia yang terikat oleh aturan. Apa aturan-aturan dari pantun? Satu pantun terdiri dari satu bait. Satu bait terdiri dari 4 baris. Apa ciri-cirinya yang lain? Bersajak AB. Boleh. Berarti arti sajak AB adalah baris pertama dan baris ketiga memiliki sajak yang sama. Oke, kita baca lagi. Kemarin sudah Bapak ajarkan kan cara membaca pantun? Lupa caranya.
Oke, Bapak contohkan ya. Udara dingin di pagi hari. Minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri. Kesehatan sangatlah berharga. Nah, apa ciri-ciri pantun yang lain? Ada sampiran dan ada isi. Mana yang isi pantun di sini? Di bawah. Baris ketiga dan baris keempat. Apa isinya? Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, kenapa kesehatan itu sangat berharga? Kenapa kesehatan sangat berharga? Karena kalau sudah sakit semuanya jadi susah. Alhamdulillah kita sekarang sehat. Kalau sakit kita gimana? Susah kan? Beli obat, istirahat, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kita cuma bisa istirahat di rumah atau di rumah sakit. Nah, itulah sebab kenapa kesehatan itu berharga. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga sistem peredaran darah. Nah, ada yang tahu apa itu sistem peredaran darah? Tak ada yang tahu? Oke. Sistem peredaran darah adalah, tunggu, Beko Pak catat. Nah, sistem peredaran darah adalah sistem atau organ-organ yang digunakan, yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tahu darah? Darah tahu? Darah manusia itu identik dengan warna merah gelap. Itu warna darah pada manusia. Nah, darah itu berguna bagi manusia untuk manusia bisa bergerak, manusia bisa berpikir. Semuanya tergantung dengan darah. Jadi, ada beberapa organ yang sangat penting untuk melakukan peredaran darah. Oke. Nah, coba perhatikan buku halaman 2. Perhatikan buku halaman 2. Apa yang anak-anak lihat di situ? Gambar apa itu? Itu adalah organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia. Nah, apa-apa saja yang bisa anak Bapak lihat di situ? Apa nama organ-organnya? Ada kapiler paru-paru, ada serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, itu adalah organ-organ yang terdapat dan berfungsi untuk melakukan proses peredaran darah. Nah, apa saja organnya tadi, Nak? Ada serambi kiri, ada serambi kanan. Coba lihat gambarnya. Ada serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, di tengah-tengah itu gambar apa itu? Yang tengah-tengah itu gambar apa? Yang di tengah-tengah itu gambar jantung. Oke, catat dulu, Nak. Keluarkan buku IPA-nya. Catat judul. Sistem peredaran darah manusia. Catat di buku IPA. Sistem peredaran darah manusia. Sudah judul. Baris baru. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah suatu proses
suatu proses organ-organ yang ada dalam tubuh, suatu proses organ-organ yang ada dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah, yang ada dalam tubuh manusia yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia. Dah, titik. Sistem peredaran darah dibagi menjadi dua. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu dari bilik kanan, bilik kanan, bentuk apa bilik kanan, strip arteri, strip paru-paru, strip vena, strip serambi kiri. Nah, catat ini. Yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah besar dari bilik kiri ke arteri, lalu ke seluruh tubuh, ke vena, dan lanjut ke serambi kanan. Nah, ada berapa macam sistem peredaran darah? Ada dua. Apa yang pertama? Peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran darah besar. Nah, apa perbedaan dari sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Bedanya ada di sini. Nah, itu bedanya. Peredaran darah kecil itu proses berlangsungnya itu paling banyak di paru-paru, sedangkan peredaran darah besar itu proses yang paling banyak prosesnya itu di seluruh tubuh. Dah, ada catat ini. Dah, sekarang kita lanjut ke organ-organ. Catat, lanjut. Organ-organ yang berperan
proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah. 1. Jantung. Nah, baris baru. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Jantung terdiri dari 4 bagian. Yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Nah, apa tadi guna dari jantung? Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, oke. Coba perhatikan gambar halaman 3. Nah, gambar di halaman 3 itu adalah gambar jantung manusia. Nah, bisa anak-anak Bapak lihat mana yang bilik kiri, bilik kanan? Yang mana bilik kiri? Yang di sebelah kanan gambar. Di sebelah kanan gambar. Serambi kiri. Serambi kiri. Serambi di atas. Di atas. Serambi kanan. Serambi, bukan bilik. Di samping, lebih tepatnya itu di samping. Sedangkan bilik kanan di bawah. Nah, ini Bapak ada gambar secara lebih jelas untuk anak-anak terkait jantung. Nah, ini sama kan sama gambar di situ kan? Nah, sama kan? Nah, bagian ini coba lihat semua. Ini adalah bilik kiri. Bagian ini bilik kanan. Yang ini serambi kanan. Yang ini serambi kiri. Nah, bisa bedakan mana yang serambi, mana yang bilik? Serambi letaknya di lebih ke atas. Ingat tuh ya, serambi letaknya lebih ke atas, sedangkan bilik letaknya lebih ke bawah. Nah, serambi dan bilik ini nanti kita akan bahas secara lebih detail di sistem peredaran darah nanti. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Nomor 2, pembuluh darah. Baris baru. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya
darah manusia. Darah manusia. Titik. Pembuluh darah ada dua. Pembuluh darah ada dua. Yang pertama, nomor 1, pembuluh nadi. Pembuluh nadi atau arteri. Arteri ini, tulisannya arteri ini. Atau arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya akan oksigen. Nah, itu arteri. Apa tadi arteri? Pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Yang kedua, pembuluh balik. Pembuluh balik atau vena. Vena yang ini. Nih, tulisannya ini. Atau vena adalah pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, nanti Pak jelaskan secara lebih detail. Nah, organ yang ketiga, paru-paru. Paru-paru. Baris baru. Paru-paru adalah organ yang menyuplai oksigen ke dalam darah. Melalui sistem menyuplai oksigen ke dalam darah melalui sistem pernafasan. Nah, oke. Ada berapa organ yang berperan dalam proses peredaran darah? Ada 3. Yang pertama apa? Ada jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Yang ketiga ada paru-paru. Nah, Bapak jelaskan lagi terkait jantung. Apa guna jantung tadi? Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, iko jantung benar. Jantung apa? Jantung itu seladang apa? Sekadang kepala bersurang-surang. Coba ke kepala tangan. Nah, sekadang itu jantung awak. Jantung awak surang-surang. Terletak di sebelah kiri, sedikit ke sebelah kiri. Nah, jantung itu ada berapa tadi ruangnya? Ada 4. Ada bilik kanan, serambi kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Nah, masing-masing dari bilik-bilik serambi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, lanjut ke pembuluh darah. Apa tadi pembuluh darah? Saluran. Anggap pembuluh darah itu adalah pipa. Pembuluh darah itu adalah pipa. Anggap contohnya kan ada bak mandi
di sekolah. Untuk sampai air itu sampai di siku berarti membutuhkan pipa. Anggap pembuluh darah itu adalah pipa. Nah, ada berapa macam pembuluh darah? Pembuluh darah. Ada berapa? Ada 2. Pertama, Nadi atau arteri. pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Apa itu pembuluh apa itu? Pembuluh darah yang membawa darah banyak ke Nah, bagian. pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Nah, yang mana arteri ini kan? Yang warna merah pembuluh darah yang warna merah. Nah, ingat itu. Pembuluh arteri kaya akan oksigen. Biasanya darah yang kaya akan oksigen itu warnanya merah. Dari sini menuju ke seluruh tubuh itu kaya akan oksigen. Nah, yang kedua pembuluh apa? Pembuluh balik Pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh vena itu pembuluh apa? Pembuluh darah yang kaya akan dioksida. Nah, pembuluh darah yang kaya akan karbon. Nah, mana yang pembuluh vena? Yang warna biru. Nah, pembuluh vena itu identik dengan warna biru. Dan pembuluh vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Tahu apa itu karbon dioksida? Ah, oksigen tahu? Oksigen adalah udara yang kita hirup, dan karbon dioksida adalah udara yang kita keluarkan. Lanjut kita ke paru-paru. Proses penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida terjadi di paru-paru. Jadi, paru-paru berfungsi sebagai sistem pernapasan dan juga sebagai sistem peredaran darah. Oke, lanjutkan sistematika dari sistem peredaran darah. Nah, anggap ini gambar jantung, walaupun bulu Anggap ini adalah gambar jantung. Dan ini adalah gambar belum sudah Pak gambar ini. Ini adalah gambar paru-paru dan ini adalah gambar gambar manusia atau gambar tubuh. Nah, kembali lagi kita ke sistem peredaran darah. Yang peredaran darah besar dan darah kecil. Coba buka lagi. Yang catatan pertama tadi, peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, peredaran darah. Tunggu dulu. Coba tentukan mana yang bilik kiri, serambi kiri, bilik kanan, serambi kanan. Coba tentukan. Coba tunjuk. Nomor 1 kok aku? Nomor 1 ini serambi kanan. Serambi kanan. Nomor 2 serambi kiri. Nomor 3 bilik kanan. Nomor 4 bilik kiri. Dah paham kan? Bagian-bagian dari jantung, mana yang serambi, mana yang bilik. Serambi itu identik dengan jantung di bagian A, sedangkan bilik identik dengan jantung bagian B. Ingat itu mungkin keluar waktu ujian. Oke, paham? Nah, baca tadi yang sistem peredaran darah kecil. Nah, coba baca. Dari mana? Dari bilik
bilik kanan. Darah kecil. Oke, dari bilik kanan menuju dari bilik kanan menuju nah. Arteri apa tadi, Nak? Arteri apa tadi? Pembuluh darah yang kaya akan karbon dioksida. Oksigen. dah. Dari arteri lanjut ke paru-paru. Ke sini. Nah, dari paru-paru kemana lagi? Vena. Pembuluh vena ke serambi kiri. Nah, itu adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, jantung ko nak, ko Pak Jaden tadi. Jantung ko tampek darah. Jantung tuh di dalamnya ada darah. Jantung tuh yang kamompa darah, atau mompa. Yang kamanundo darah, Pak. Jantung tuh tampek mamompa darah dari mana kok? Dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru ko darah jadinya, Nak. Darah yang awalnya karbon dioksida diubah menjadi O2. Karbon dioksida diubah menjadi oksigen. Paham sampai situ? Paham? Ada yang ditanyakan? Sistem peredaran darah kecil itu dari bilik kanan menuju ke paru-paru ke serambi kiri. Paham? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ke sistem peredaran darah besar. Dari mana? Dari bilik kiri ke arteri. Nah, aku arteri kok. Arteri. Dari arteri ke seluruh tubuh. Nah, kemana? Terus lanjut ke vena. Kemana? Ke serambi kanan. Nah, itu perputaran darah dari badan mana? Jadi darah dari seluruh tubuh dulu, dari jantung, dari kepala, dari bilik kiri. Jadi darah di dalam jantung itu dipompa ke seluruh tubuh. Dari mana mulai tadi ke seluruh tubuh? Dari bilik kiri. Nah, darah yang ada di bilik kiri, darah yang kaya akan oksigen. Dari bilik kiri keluar ke arteri dan lanjut ke seluruh tubuh. Nah, ketika sampai di seluruh tubuh, darah akan berubah menjadi CO2 atau karbon dioksida. Nah, berarti darah yang keluar dari seluruh tubuh lanjut ke vena, ke serambi kanan. Nah, dari serambi kanan darah ini berarti darah masih CO2. Nah, berarti darah lanjut ke serambi kanan dan turun ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan darah lanjut ke paru-paru. Untuk apa paru-paru? Untuk memasukkan menukar CO2 menjadi O2, menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, setelah di paru-paru, darah keluar lagi menuju ke serambi. Mana serambi? Serambi yang AT kan? Iya. Tuh, coba lihat nih. Kemarinya dulu, baru ke bawah itu kan? Nah, serambi kiri. Nah, setelah di serambi kiri, turun lagi ke bilik kiri.
Satu keluarnya balik ke seluruh tubuh. Nah, itu sistem peredaran darah pada manusia. Itu terus berulang selama jantung masih berdetak. Ada beberapa cara untuk menentukan detak jantung. Yang pertama, coba kita kanan saja. Kona, ada jempol, jadi jempol, mana? Di sini. Teraso do denyut. Denyut Pak. Kalau enggak itu ada enggak denyut tadi? Ada. Sekarang. Nah, yang pertama ada di pergelangan tangan, yang kedua ada di leher sini ya. Kalau enggak ada di siko, coba rasa siko. Ini samo tuh. Terasa kan? Itu adalah pembuluh darah arteri. Ada di arteri? Pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Rasa. Coba rasa. Rasa kan? Itu jele ada di belakang telinga tapi kok tipis. Coba di belakang telinga. Terasa enggak? Lagi kan? Tapi ini tipis. Lebih kuat di siko sama siko. Ya ini tipis ya. Yang terasa itu siko cek sama siko. Yang kuat tipis. Enggak terasa benar. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Atau apa yang lu tanya kok? Apa yang tanya? Dah, terus gede. Tutup buku catatan. Nah, dia yang cek catatan. Nah, saya yang tahu angkat tangan betul. Apa itu pembuluh arteri? Bilang. Pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Apa itu pembuluh darah vena? Apa? Yang kaya akan karbon dioksida. Oke. Organ-organ apa saja yang berpengaruh dalam proses peredaran darah? Ke tangan. Siapa? Kesa. Jantung, paru-paru, pembuluh darah. Apa tadi? Ada jantung, ada paru-paru, dan ada pembuluh darah. Nah, apa guna dari jantung? Jantung berguna untuk memompa darah. Apa guna dari pembuluh darah? Menyalurkan darah. Istilahnya pipa. Apa guna dari paru-paru dalam sistem peredaran darah? Menukar CO2 menjadi O2, menukar karbon dioksida menjadi oksigen. Paham? Jawaban Ale paham? Isu paham bukan? Oke. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak, silakan keluarkan buku latihan IPA-nya. Silakan anak-anak Bapak coba gambar yang di halaman 2, gambar yang di halaman 2. Coba buat gambar sistem peredaran darah. Di halaman 2. Ya, yang di halaman 2. Pakai pensil, pakai pena, apa terserah. Belum pakai buku? Buku di mulai dulu. Buku tema.
buat sistem peredaran darah. Kue melah. Jangan lupa buat keterangannya, mana yang serambi kiri, serambi kanan, mana yang kapiler paru-paru, mana yang seluruh tubuh, buat keterangannya, buat tulisannya itu. Jangan lupa bikin keterangan. Oh, iko organku iko namanya. Organ iko namanya.
Dah, yang siap kumpulkan. Selesai kumpulkan. Dulu. Itu Bi. Iya, iyalah. Ada Pak. Yang sedang siap kumpul. Ya, udah siap. Yang udah siap kumpul. Alah sih, kumpul lah sih. Kumpul. Kumpul kini. Zizi Najwa kumpul. Tak muka. Dah, alah. Kecil ke kawan kumpul nih. Harus. Alah, Fauzia. Kumpul. Bara siap kumpul. Capek cepat. Apa perlu? Kumpul cepat. Alah, Fauzia. Noval. Bara siap. Biarlah. Nggak ada. Biarlah. Nggak ada. Nggak ada masalah do. Waktu ada do lagi cepat. Kap letak mas kap. Lah ini.
Kumpul lah. Hafal? Apa? Tak. Nah, lah. Tadi nih, Jamil. Ah, Bara siap. Ampun. Nah, kumpul lah. Dah. Udah selesai semua kan? Dah. Bapak tanya lagi, ada yang ingin ditanyakan? Paham yang pembelajaran kita hari ini? Apa pembelajaran kita hari ini? Yang pertama aja Pak. Tentang pantun. Tentang pantun. Pantun yang terkait dengan kesehatan Salah satu cara menjaga kesehatan adalah menjaga sistem peredaran darah. Apa-apa saja organ yang ada dalam sistem peredaran darah? Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Apa gunanya jantung? Untuk memompa darah. Apa guna pembuluh darah? Pembuluh darah. Untuk menyalurkan darah. Apa guna dari paru-paru? Menukar CO2 menjadi O2, mengganti karbon dioksida menjadi oksigen. Jadi oksida itu nah. Dah. Dia paham saudara? Ada yang ditanya enggak? Dia paham. Oke. Dah, untuk besok kita belajar sistem peredaran darah pada hewan. Jadi baca-baca buku di pembelajaran kedua. Baca-baca besok untuk sistem peredaran darah pada hewan. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah anak-anak Bapak paham? Apakah anak-anak Bapak suka dengan gambar yang Bapak bawa? Menarik tidak? Berwarna tidak? Suka? Kalau suka ucapkan Alhamdulillah Hirabbil alamin. Nah, terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.